Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim. Qabilit tawbi syadidil iqabi dhit tawli la ilaha illahu ilaihil masir. Allahumma salli ala man bis samai ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad. Habibikal azimil a'zam wa kanzikal mutalsam wa rasulikal akram. Habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fi ta'akubil layali wal ayyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Madad ya sayyidi ya Rasulullah, madad ya ashab Rasulullah, madad ya masyikhana, madad Ilahi anta maqsud Allah. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, Al-Habib Tahir Barakbah yang datang dari Sakarnan dan rombongan, Guru Wahab dan guru-guru yang hadir, Guru Fahmi, dan seluruh kita dan keluarga kita, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Allah tutupi aib-aib kita semua dari dunia hingga akhirah. Allah damaikan hati kita, tenangkan jiwa kita dengan banyak berzikir kepadanya dan bersalawat kepada nabinya. Dan hari-hari kita dipenuhi dengan segala kemudahan, kelancaran dalam usaha, keberkahan dalam kegiatan, yang semuanya kita tujukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah senantiasa meluruskan niat kita selalu. Tidak ada yang kita lakukan melainkan karena kita ingin menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan satu hadis terkait betapa besarnya fadilat orang-orang yang berkumpul di rumah Allah, berkumpul berzikir di suatu tempat yang mereka berkumpul untuk mengaji agama Allah, berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Allah, di mana mereka itu diberikan Allah ketenangan, malaikat-malaikat mendoakan, dan Allah banggakan mereka semua. Maka pada sebuah hari ini kita ulang lagi sedikit, itu pada halaman 18 pada fasal tentang bagaimana zikir dilakukan baik dengan hati maupun dengan lisan, halaman 18. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Berkata Al-Imam Abi Zakaria Syaraf Yahya An-Nawawi qaddasallahu sirrah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid darain amin. Al-dzikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisani. Berzikir itu bisa dilakukan dengan hati dan bisa dengan lisan, ataupun dengan kata lain, zikir itu dengan hati sekaligus dengan lisan. Wal afdalu minhu, dan yang paling utama, paling afdal daripada zikir dengan hati atau dengan lisan, maka bil qalbi wal lisani jami'an, yaitu zikir yang dilakukan dengan hati dan lisan sekaligus secara bersamaan. Lisan kita berzikir, hati kita berzikir pada waktu yang sama, ya. Apa yang kita ucapkan itulah suara hati kita dalam menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala.
ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء. Kemudian tidak sepatutnya seseorang meninggalkan berzikir dengan lisan beserta hati dengan alasan khaufan min ayyadhanna bihi riya, khawatir disangka riya dengan berzikir tersebut. Jadi dia ini berzikir dengan lisan, dengan hati, lalu ditinggalkannya. Kenapa? Takut riya katanya. Tidak boleh, itu salah. Itu bukan takut riya namanya ya. Entah apa namanya tuh. Orang meninggalkan zikir alasannya takut riya. Yang adanya pemalas. Bal yadhkuru bihima jami'an. Jadi ada juga orang tadi yang alasannya dia hanya ingin dalam hati saja, tak mau zikir dengan lisan. Alasannya juga takut riya. Jangan, kata beliau ya. Bal yadhkuru bihima jami'an. Bahkan ia harus berzikir dengan hati dan lisan sekaligus. Wa yaqsudu bihi wajhallahi ta'ala, dan ia hanya bermaksud dengan zikir tersebut mengharapkan ridha Allah Ta'ala, semata-mata karena Allah Ta'ala. Jadi dia berzikir baik dengan zikir jahar namanya maupun dengan zikir sir atau zikir khafi namanya, ataupun sekaligus jahar dan sir sekaligus. Itu betul-betul dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dalam bimbingan tariqat Naqsyabandiyah, kita ada zikir jahar, ada zikir sir atau zikir khafi, zikir yang disuarakan atau hanya zikir yang ada di dalam hati. Dua-duanya dilakukan. Dan tentu ketika kita zikir jahar, maka hendaklah ketika itu juga hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad qaddamna 'anil Fudaili rahimahullah, dulu telah kita sampaikan, kata Imam Nawawi, anna tarkal, dari Fudail rahimahullah ta'ala, Imam Fudail, bahwa tarkal amal li ajlin nasi riya'un, meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Wal amal min ajlin nasi syirkun, beramal untuk dipuji orang syirik. Sebenarnya ya, tak mau beramal alasan riya, riya. Beramal kalau memang karena ingin dipuji orang, dipandang orang, syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kemarin dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Walau fataha al-insanu 'alaihi baba mulahadhatin nas, andai manusia membukakan atas dirinya pintu lirikan perhatian manusia, orang nak memperhatikan dirinya itu dibukanya. Wal ihtirazi min tatarruqi dhununihim al-batinah, dan ia menjaga diri dari jalan persangkaan mereka yang keliru, lalu dia meninggalkan berzikir. Dia ni karena merasa diperhatikan orang, lalu dengan alasan supaya orang jangan menyangka yang salah, dia tidak lagi mau berzikir karena takut diketahui orang. Itu tidak semestinya, ya. Tidak semestinya dilakukan. Bahkan tidak boleh. Kenapa? Karena semata-mata kita itu mengerjakan sesuatu karena Allah. Kalau sudah karena Allah kita lakukan, diketahui orangkah
Tak diketahui orangkah? Dipuji orangkah? Tidak dipuji orangkah? Mestinya tidak ada perubahan. Dan juga tidak ada kebanggaan sama sekali untuk manusia. Karena kita hanya mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bisa kita mengukur diri kita. Kapan jenis kita ni orangnya suka disebut dan didengarkan, lalu diperkenalkan dan sebagainya, berarti kita masih ada unsur selain Allah. Sebaliknya kalau kita sedih, kita tidak disebut, tidak didengarkan, tidak diketahui, berarti juga kita bukan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lakukanlah secara alami. Yang kita lakukan itu jadikan semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya perlu diketahui, ada kalanya tak perlu diketahui oleh orang. Yang penting kita melakukannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seseorang membuka merasa diperhatikan orang, lalu dengan alasan menjaga jangan sampai orang salah paham, lalu tak mau lagi dia berzikir, lan sadda alaihi aktsaru abwabil khair, niscaya pasti akan tertutup atasnya kebanyakan pintu-pintu atau mayoritas pintu-pintu kebaikan. Wa dhayya ala nafsihi syai'an 'aziman, dan ia telah menyia-nyiakan untuk dirinya sendiri sesuatu yang agung, min muhimmatid din, dari perkara agama yang penting. Tak mau lagi berzikir, tak mau lagi ikut majlis zikir dengan alasan takut riak tadi. Itu malah rugi, Karena kita ini banyak juga karena diperhatikan orang lalu kita tak mau lagi. Padahal apa urusannya dengan perhatian orang atau tidak? Nah, kita lakukan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terkait orang ni hanya muamalah, manajemen apa yang nak diatur, menjaga muamalah sesuai dengan adabnya, dan dilakukan pun dalam rangka untuk membesarkan Allah, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa hadha tariqatul arifin. Jadi meninggalkan tak mau ikut berzikir lagi dengan alasan takut riya bukanlah jalan arifin, bukan jalan orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu kalau dalam kitab Tanwirul Qulub, kalau kita sudah menekuni sesuatu, apalagi sudah berbaiat, berazam, lalu kita tak mau lagi melakukannya. Faman wadhaba ala zikrin thumma tarakah, siapa yang telah mengamalkan satu jalan zikir dan telah istiqamah lalu dia meninggalkannya, kana mamquta, itu ciri orang yang mendapat murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sudah bagus, sudah di jalan agama, dekat dengan orang-orang salihin. Karena timbul satu masalah, tak mau lagi dia rupanya dekat orang salihin, tak lagi bergabung dengan orang-orang berzikir, tak mau lagi. Ciri orang mamkuta, yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها, dan kami kata Imam Nawawi meriwayatkan satu hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatuna menjadi Sittuna, sehingga nama kita Siti, Siti Khadijah, Siti Aminah. Itu dari kata Sayyidati, Sayyidati Aminah, Sayyidati Khadijah. Orang Arab manggilnya Sitti. Kalau Sayyidi, orang Arab manggilnya Sidi. Makanya syekh yang mau kita panggil ini di Mesir sudah dipanggil oleh guru-guru di sana dengan panggilan Sidi, sehingga masyhur di kota Banten di Malaysia dipanggil dengan Sidi Syekh Rahimuddin, Sayyidi asalnya.
Sering juga Sayyidi ini dikaitkan dengan istilah bahasa kitanya Gus. Gus. Karena ayahnya ulama besar. Ala kulli hal, kita harus tahu sayyidatuna yang dinisbahkan kepada Rasulullah dan keluarganya serta kepada orang-orang saleh ketika kita memanggilnya, itu memang adalah satu tradisi dalam agama kita. Karena itu selalu kita mengucapkan Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Khadijah dan sebagainya. Nazalat hadhil ayatu, diturunkan ayat ini, wala tajhar bi salatika, janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu. Jangan keras nian, termasuk dalam doa. Wala tukhafit biha, jangan pula terlalu rendah, terlalu pelan berdoa dia. Wabtaghi baina dzalika sabila, ambil yang pertengahan. Jangan meki-meki, jangan tak dengar, ambil yang di pertengahan. Itu yang diajarkan oleh junjungan kita Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita Sayyidatuna Aisyah yang menyampaikannya. Firman Allah Subhanahu wa taala ini. I'lam, faslun, ini satu fasal. I'lam, ketahuilah, anna fadilataz zikri ghairu munhasiratin fit tasbih wat tahlil wat tahmid wat takbir wa nahwiha. Bahwa keutamaan berzikir itu tidak hanya terbatas pada bertasbih subhanallah misalnya, wat tahlil la ilaha illallah, wat tahmid alhamdulillah, wat takbir Allahu akbar. Jadi ada beberapa istilah ini dalam bahasa Arab, istilah nahwu namanya an-nahd, an-nahtu. Kalau misalnya bismillah basmalah, kalau alhamdulillah hamdalah, kalau la haula wala quwata illa billah hayqalah. Kalau misalnya la ilaha illallah tahlil atau haylalah. Itu karena supaya kita mengetahui yang dimaksud itu semuanya adalah lafaz-lafaz zikir atau tasbih yang kita baca. Jadi bukan hanya itu saja, termasuk salawat sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga zikir. Tapi bukan hanya itu saja, bal kullu amilin lillahi ta'ala bi ta'atin. Akan tetapi setiap orang yang berbuat taat karena Allah Ta'ala, dia taat kepada Allah Ta'ala, yang dia kerjakan itu karena ketaatannya kepada Allah, perbuatannya baik dan halal, bahwa zakirun lillahi ta'ala, maka orang tersebut termasuk orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Dia beramal saleh, amal salehnya itu karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut disebut dengan orang yang ingat, zakir lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Makanya zikir dengan lisan, dengan hati dan perbuatan. Sama juga syukur, syukur dengan hati dan lisan, syukur dengan perbuatan. Orang kaya syukurnya dengan banyak infaknya. Itu ciri syukur orang kaya. Kalau macam yang macam-macam kita umum ni, alhamdulillah itu sudah bagus sudah ya. Apa yang kita dapat tolong dengan tenaga, alhamdulillah. Jadi kalau orang kaya, duitnya banyak, ada cukup, cuman itu dia mesti infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau kita lihat dari ceramah tuan guru kita, guru sekumpul, ya subhanallah, itu menyentuh juga untuk, karena dia dengan murid-muridnya, dia bilang, kalau wahai murid-muridku, kan ada yang bos-bos, atau bara, duit sudah miliaran. Kalau kamu infak 1 juta, kamu masih bakhil, artinya. Karena Allah limpahkan kepada kamu uang terlalu banyak.
Kalau cuma 1 juta tu berarti kamu tu bakhil masih. 10 juta pun masih bakhil juga. Udah miliaran lah katanya ya. Ini kan menunjukkan memang yang orang yang melebihkan Allah harta itu mestinya dia salah satu kesyukurannya banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tergantung anunya. Kalau yang dengan ilmu dia banyak berinfak dengan ilmunya. Yang hanya memiliki tenaga dia banyak berinfak dengan tenaganya ataupun pikirannya ataupun doanya ataupun ajakannya. Itu semuanya dikaitkan. Apa yang dilakukan itu sebagai tanda zakir, sebagai orang yang ingat lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Kama qalahu Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu wa ghairuhu minal ulama, sebagaimana dikatakan hal itu oleh Sayyidina Sa'id bin Jabir radhiyallahu anhu dan selain beliau dari kalangan ulama. Wa qala Ata'un rahimahullah, dan berkata Imam Ata' rahimahullah, majalisuz zikri hiya majalisul halal wal haram. Majlis-majlis zikir itu adalah tempat menerangkan yang halal dan haram. Kaifa tashtari wa tabi' wa tusalli wa tasum, bagaimana kamu jual beli, bagaimana kamu solat, bagaimana kamu puasa, wa tankihu, bagaimana mengetahui hukum tentang nikah dan adab-adabnya, wa tutalliqu, demikian pula tentang hal talak dan sebagainya, wa tahujju, tentang berhaji, wa ashbahu hadha, dan yang serupa ini. Jadi kata Imam Atha rahimahullah, masjid zikir itu tidak ada hanya majlis la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi yang ngaji ilmu itu majlis zikir, ngaji fikih tentang solat, itu ya, bagaimana mengetahui halal dan haram. Sebab kalau tidak tahu halal dan haram tidak ada kena berzikir, tapi yang haram tetap dikerjakan juga. Tidak ada tahu, misalnya apalagi dalam kajian ilmu tasawuf yang mendalam, bahwa menggibah orang, bahwa memfitnah orang itu dosa besar. Tidak ada cocok kita berzikir tapi kita masih memfitnah orang, masih menggibah orang. Makanya perlu ilmu, wajib kita mengaji ilmu. Zikir dan ilmu itu satu-satu kesatuan. Makanya hadis tentang taman syurga itu terkait dengan majlis ilmu dan majlis zikir. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kalau kalian lewat di taman-taman syurga maka mampirlah. Hilaku zikir, kumpulan orang berzikir. Dalam riwayat yang lain majalisul ilm, majlis-majlis ilmu. Ini kita sering mengulang perkataan guru kita Maulana Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani qaddasallahu sirrah. Ada unsur-unsur syurgawi yang telah Allah letakkan ke muka bumi, termasuk taman-taman syurga yang telah Allah letakkan di muka bumi. Salah satunya majelis ilmu, majelis zikir. Orang yang ingin syurga Allah nanti di akhirat, maka dia akan masuk dulu ke syurga yang ada di dunia ini yang Allah beri. Ciri-cirinya, kullun muyassarun lima khuliqa lahu, setiap orang dimudahkan Allah untuk apa dia disiapkan Allah. Kalau dia dimudahkan Allah untuk mampir ke taman-taman syurga di dunia, itu alamat insyaallah biidznillah wa bihaulillah wa quwwatihi, itu orang yang akan menempati syurga di negeri akhirat. Tapi kalau di dunia saja dia tidak ada mau, ini sudah pertanda. Jadi unsur-unsur syurgawi itu banyak. Yang paling besarnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam paling utama, tidak ada bandingannya. Masjid-masjid Allah, Ka'bah Musyarrafah, Makkah, Madinah, zuriat Nabi, ulama-ulama, itu semuanya unsur-unsur syurgawi yang telah Allah letakkan di muka bumi ini. Nah, siapa yang suka dekat dengan unsur-unsur syurgawi yang Allah letakkan di muka bumi ini, itu alamat ia
dimudahkan Allah dan insyaallah termasuk min ahlil jannah. Tanda jadi penghuni syurganya Allah Subhanahu wa taala. Faslun, ini satu fasal. Qala Allah taala, berfirman Allah taala, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqin. Ada ayat yang panjang dalam surat Al-Ahzab, kalau tidak khilaf, ayat surat Al-Ahzab yang di ujung ayatnya berbunyi وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Siapa yang hafal Quran kita nih? Guru Wahab hafal dah ayatnya? Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati was shaimina was shaimat. Panjang ayatnya, ujungnya wadzakirina Allah katsira, dan orang laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, wadzakirat, dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Untuk mereka itu Allah telah siapkan ampunan dan pahala yang besar. Al-Ahzab ayat 35. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Wa rawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan kami riwayatkan, kata Imam Nawawi, yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim, satu hadis dari Abi Hurairah. Sayyidina Abi Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhar, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Tercatat berjumlah 537 hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dipanggil Nabi dengan Abahirin, wahai bapak yang menyayangi kucing, karena pernah dia menyelamatkan anak kucing yang kehujanan lalu dimasukkannya dalam kantong bajunya. Nabi melihat, apa tuh? Anak kucing ya Rasulullah. Tapi maksudnya bukan nyuruh jaga kucing, bukan. Boleh jaga kucing, tapi infak jangan tidak dengan orang. Bersedekah dengan orang tetap. Ada orang yang di rumahnya banyak kucing, ditanya berapa sebulan makanan kucing, 5 juta untuk makanan kucing cuman. Ternyata abangnya susah, adiknya susah, tetangganya susah. Ada kena itu ya. Tidak pernah pula infak dengan orang lain. Kalau rajin infak tidak ada masalah. Infak rajin, silahkan. Ngapa suka ngejaga kucing? Ikut sunnah Nabi, Ustaz. Nabi sayang dengan kucing. Manusia dulu diperhatikan. Menolong fakir miskin, menolong agama Allah, itu lebih utama. Ada orang yang jaga kucing, mohon maaf yang punya kucing, tidak menyinggung nih ya. Silahkan, ada ya. Dia menghabiskan sampai 7 juta sebulan. Maknya di kampung, jangankan 7 juta, 1 juta sebulan pun tidak, 500.000 pun tidak rupanya. Tak ada langsung. Jaga kucing 7 juta sebulan. Mak di kampung tidak ada makan. Ini kan alhamdulillah ya. Jangan salah paham, jangan bilang jaga kucing sunnah Nabi. Tidak ada. Tak ada, bahkan kata guru sekumpul, nak hati-hati dikit. Yang jaga kucing, bulu-bulu kucing itu ada 2 pendapat. Pendapat yang berhati-hati, najis hukumnya. Apalagi kalau kucing itu basah kemana-mana, lengket-lengket di sajadah kita. Tapi kalau pendapat yang umum, ulama ada yang membolehkan, karena memang kucing itu keluar masuk, tidak bisa kita hindari. Tapi artinya tetaplah berhati-hati. Boleh jutaan habis untuk kucing per bulannya, tapi infak dan sedekah jangan kita lupakan, supaya jangan salah kaprah, di mana kita menyalurkan infak kita itu harus kita pertimbangkan. Jangan sampai menyalurkan infak kita
kepada orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Siapa yang menginfakkan hartanya kepada orang yang sedang bermaksiat kepada Allah, faqad a'anahu ala fiskihi atau ala asyanihi. Dia berarti menolong orang tersebut terus berbuat maksiat. Jadi kita tengok-tengok juga. Itulah maksudnya zikir itu artinya tidak hanya tasbih tahmid, tetapi apapun yang dilakukan, termasuk mengaji ilmu agama, termasuk amal-amal soleh manapun, buang sampah misalnya ya, jaga kebersihan, misalnya termasuk juga ada paku di jalan, ada hal-hal yang membahayakan, ditolong untuk disingkirkan, itu luar biasa nilainya sebagai nilai zikir di sisi Allah juga. Jadi semuanya menurut ulama kita, yang khusus memang yang ada lafaznya tadi, tahlil, tahmid, sholawat, tapi zikir secara umum meliputi segala hal yang terkait dengan amal soleh yang dilakukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ya. Faslun, ini satu fasal. Qala Allah Ta'ala yang tadi ya. Balik lagi kita kepada ini, ada satu hadis Nabi lagi. Warawayna fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kami riwayatkan, kata Imam Nawawi, dari sahih Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sabaqal mufarridun, telah berpacu mendahului. Siapa? Al-mufarridun, orang-orang yang spesial, sosok-sosok istimewa. Mereka telah mendahului, larinya pesat, kencang ke depan. Qalu, siapakah mereka ya Rasulullah? Sahabat bertanya, wa mal mufarridun ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud dengan orang-orang spesial itu ya Rasulullah? Qal, beliau menjawab, az-zakirunallaha katsiran waz-zakirat, orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun wanita. Artinya tasbihnya, tahlilnya, salawatnya, istighfarnya, tambah lagi amal-amal solehnya banyak. Itulah orang yang az-zakirunallaha katsir waz-zakirat, yang disebut orang-orang yang spesial oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin inilah yang kita dapat sampaikan dalam kajian subuh ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, dan sekali lagi kita mengingatkan undangan kita, mohon hadir semuanya ya, pada tanggal 20 September, minggu depan, berarti Sabtu malam Ahad, salat Isya berjamaah kita di Masjid Ar-Raudhah. Mohon hadir semuanya, kita manfaatkan, kita hadir dan kita yakin bersama orang yang besar di sisi Allah, min akabir. Dan seperti yang pernah kita sampaikan, banyak pengakuan-pengakuan ulama kepada beliau, baik atas keilmuannya maupun dari sisi kedekatannya kepada Allah sebagai pembimbing rohani orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau berada bersama orang yang dekat dengan Allah, seperti kita pernah sampaikan dulu, kita ambil dan husnuzon serta yakin, hadir di majlisnya wali Allah, kita hadir ngaji, berzikir, di situ ada kekasih Allah. Maka yang kita lakukan itu khairun laka, lebih bagus, lebih baik bagimu, min an ta'budallah, daripada ibadahmu yang telah engkau lakukan ini, hatta tanqabda irban, sampai engkau menjadi tulang belulang di dalam kuburmu. Jadi kita sekali hadir di majlisnya wali Allah, hati kita tersentuh, ingin taubat kepada Allah, ingin dekat kepada Allah, walaupun hanya sebentar,
itu lebih baik daripada ibadah kita seumur hidup dalam makna filosofisnya tentunya, karena ada hikmat yang terkandung yang sangat besar di dalamnya. Itu kita manfaatkan momen kita dan kita lakukan apapun yang dapat menjadi keberkahan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.